dua tangan ini ya. Dari dua nih ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 2 dan dari 3 menjepit begini. Oke? Jelas ya? Seperti begini dari lain. Nah, jadi jangan pegangan. Ya, yang enak aja, yang enak. Nah, ini ya. Nanti dia punya dua skrup, ada skrup ini. Yang di bawah boleh dilonggarin untuk naik dulu. Ini kita menyesuaikan dengan ukuran dari kanalis vaginalisnya ya. Oke, kalau saya bisa segini aja yang paling bawah. Cobanya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah nih. Ini adalah untuk dibuka dulu, baru dikunci. Oke? Buka baru dikunci. Iya, oke. Yang kita pakai ini satu sama jari kita ya. Jari kita dua kali obstetri dari sisa dalam gini tangannya ya. Jadi dari dua jari kita masuk. Oke, sekarang kita mulai ya. Langsung aja ke pemeriksaan obstetri dengan ini dilakukan tidak ada bayi di dalamnya atau kehamilan muda. Misalnya dilakukan pada kehamilan di bawah 3 bulan, ya, di bawah 12 minggu atau kasus non hamil, kasus tidak hamil atau kasus ginekologi, misalnya ketidikan, tumor kandungan, misalnya atau ada kista Bartholin atau kista ovarium. Biasanya ini dilakukan pemeriksaan. Jadi nanti patologinya pada pemeriksaan ini satu genital eksternal, bisa ada kista Bartholin yang sering ya. Bartholin, ya bisa ada cervixnya, ada polip atau ada infeksi pada cervix, kemudian uterusnya bisa ada mioma uteri, tumor vagina ya. Pada kandungan bisa kista ovarium itu yang sering. Jadi yang kita periksa itu pertama adalah normal. Gimana bisa normal? Kunci dari periksa ini adalah kalian harus memahami anatomi aja dulu. Anatomi dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Secara anatomi genitalia eksternal itu, saya review sedikit ya anatomi yang penting-penting aja. Jadi di bagian atas atau bagian anterior ini ada klitoris pertama ya, ada klitoris ya. Ini semua namanya vulva nih, vulva ya. Vulva yang di dalam ini vagina. Ini labia mayora. Labia mayora. Di dalamnya sedikit ada labia minora ya. Labia itu bibir bawah ya. Bibir besar di bawah, ada bibir kecil di bawahnya. Nah, itu ya. Jadi gitu dia bentuknya. Bibirnya ada dua. Kemudian di bagian atas ada klitoris, bawahnya ada uretra, ostium uretra, eksternum ya. Kemudian di bawahnya ada ostium vagina, ya. Di bawah ostium vagina ini di sini ada namanya commissura posterior, ini bagian posterior ya. Commissura posterior, kemudian di sebelah kiri dan kanannya ada suatu kelenjar, namanya kelenjar Bartholin. Ini mudah infeksi ya. Di sini pertama dicari. Kelenjar itu kan bagian dari kelenjar itu kan punya ductus ya, punya saluran. Kalau ductus tersumbat ya akan terjadi infeksi, kelenjarnya membengkak sehingga terjadi nyeri kanal sini ya. Ini sering terjadi. Kemudian di atas ada kelenjar ini namanya kelenjar skene atau parauretralis ya. Dua ya. Kemudian di sini di dalam vagina ini ada lagi nanti di sini dinding-dinding atau rugi vagina ya. Rugi vagina, kemudian ke dalam lagi nanti akan ada yang disebut dengan ini. Saya buka ya. Dalam lagi dinding vagina sudah nanti ada kista Gardner namanya Gardner ya. Gardner itu di vagina juga. Kemudian ini disebut dengan cervix. Cervix ini cervix bagian luar disebut portio ya. Kelainannya setiap tempat bisa ada kelainan. Di sini kelainan bisa polip cervix ya, paling gampang. Cervicitis bisa, yang paling sering pakar cervix ya, CA cervix bisa sih. Nah kemudian ke dalam sedikit ketemu ada ini adalah corpus uteri ya. Cervix kan ini bawahnya ya, cervix ya. Seginilah cervix. Cervix, kemudian corpus, kemudian fundus uteri ya. Kemudian ke kiri kanan ada namanya adnexa. Adnexa itu adalah temannya uterus ya, yang melengkapi ada dua. Adnexa itu adalah adnexa sama dengan tuba fallopi plus ovarium. Ya, tuba fallopi ovarium ya, ada dua, ada sepasang. Oke, itu aja nih obstetri ya. Apa ginekologi. Nah sekarang cara periksanya. Baik, pasang lagi ya. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan dengan hati-hati ya. Sebelumnya bersama ya, sapa pasien ya. Sapa pasien, kemudian pasien bersedia didampingi oleh perawat, harus didampingi perawat, jangan sendiri apalagi cowok ya. Nah sebelum periksa kita harus anamnesis dulu. Tanya keluhannya apa, seperti biasanya keluhan itu apa, ada keputihan ya, atau apakah ada nyeri perut. Biasanya datang dengan nyeri perut, kita periksa. Nah setelah itu saya akan periksa Bu, tapi saya didampingi oleh satu perawat wanita. Ruangan tertutup ya, Ibu silakan buka celana dulu, cuci dulu ya, kemudian kencing.
kencing dulu silakan, kemudian silakan naik ke meja periksa. Nah, naik ke meja periksa kan tanyakan paling penting. Tanya apakah ibu sudah pernah koitus, sudah berhubungan enggak? Kalau dia sudah pernah berhubungan, silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau tidak, hanya boleh inspeksi, hanya boleh lihat aja, ya, inspeksi. Jadi jangan pernah menembus ini ostium vagina, itu ada hindari yang pernah ditembus kalau dia belum pernah ditembus sebelumnya, gitu ya. Gitu ya. Jadi yang melakukan pemeriksaan itu harus memastikan dia sudah pernah koitus. Kalau tanya sudah punya anak, bu, sudah kan sudah pernah koitus dong, pasti ya. Pasti sudah pernah koitus, sudah punya anak, kan gitu aja. Gampangnya gitu. Ya, jadi kalau udah boleh tanya dengan sopannya kan nggak enak nanya, bu udah pernah berhubungan anak, kurang sopan nggak? Sensitif, jadi pelan-pelan hanya sudah punya anak, bu. Kalau belum punya anak, nah lebih sulit nih. Gimana sekarang cara nanyanya sudah menikah, ya? Nah, sudah menikah pasti sudah berhubungan kan? Ya, belum tentu deh. Ada kok yang menikah ya. Nah, tadi yang menikah dengan transgender kan? Nah, kan belum tentu berhubungan. Ya, sulit kok ya. Nah, sekarang belum menikah ternyata belum menikah sudah berhubungan apa enggak? Nah, ini lebih susah lagi nih. Nah, ya. Iya. Belum menikah biasanya belum berhubungan, ada umumnya. Tapi kan nggak pasti ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, apalagi di daerah-daerah yang pendidikannya kurang gitu ya. Biasanya mereka belum menikah sudah berhubungan, bahkan sudah ada yang hamil, nah gitu ya. Begitu. Jadi ya di masyarakat tuh aneh-aneh polanya gitu. Jadi hati-hati dengan pernyataan sudah koitus tersebut. Kalau mereka berbohong, mereka bilang belum, tapi mungkin kadang curigaan sudah gitu ya, apalagi sudah hamil gitu kan. Nah, kadang bisa periksa himennya nggak? Kalau himennya sudah nggak boleh, tapi cara periksa himen gini, kalian dulu sih. Nah, dari anus, colok dulu anusnya, dorong ke atas. Jadi kan kelihatan nanti himen tuh. Bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak transparan gitu. Jadi kayak kertas transparan itu kan kelihatan. Kalau dia utuh dia akan benar bagus gitu. Ya. Ada lubang kecil di dalam. Tapi kalau udah robek ya kelihatan ada robek-robek. Irregular gitu ya. Baik, sudah ya. Kalau pasiennya sudah koitus ya, boleh diperiksa. Oke, silakan bu, saya mau periksa bu ya. Sebelum periksa kita harus melakukan inspeksi dulu, cuci tangan ya. Tentu cuci tangan dulu 6 langkah. Saya pakai handscoon ya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi. Lihat dulu inspeksi pada genital eksternal. Dari atas klitoris tidak ada bengkak, normal ya. Kemudian ostium uretranya bagus. Kemudian ostium vagina juga tidak ada masalah ya, tidak ada kemerahan, tidak ada keputihan. Kemudian lihat Bartoli, dilihat dulu ya, lihat Bartoli normal, tidak ada pembengkakan. Oke, sudah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspek dulu dengan alat spekulum. Lalu mulai dengan inspeksi dulu, kemudian inspek dulu, baru colok gitu ya, baru bisa dalam. Nah, inspek dulu. Sebelum kalian masuk, selalu ingat saplon, bersihkan pakai air DTT ya. Air DTT ambil ya, air dengan desinfeksi tingkat tinggi itu kapas ya, kapas. Bersihkan dari atas ke bawah, oke? Atas ke bawah, ketika sudah kena anus buang ya. Kalau belum nggak apa-apa. 1, 2, 3 gitu ya. Atas ke bawah, kiri kanan. Sudah bersih, baru kalian lakukan pemasukan itu. Cara pegang begini. Nah, begini buka ini ya. Buka dengan tangan kiri, buka ini tangannya kayak lock gitu ya. Ini ya. Baru masuk begini, masuknya pakai tangan 2, dorong. Mesti bu ya, tarik nafas panjang, saya masukkan alatnya. Nah, sebelum masukkan alat kasih lihat dulu ini alatnya ya. Masuk. Sebelumnya pakai jeli ya, sini isi jeli ya, isi jeli dulu banyak biar nggak sakit. Dorong, kemudian ketika masuk setengah, putar ke arah jarum jam ya, arah berlawanan ya, berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Jangan begini balik ya, baliknya di bawah. Oke, setelah itu kalian buka dia sampai kelihatan porsinya ya. Nah, porsinya kemana? Baik. Nah, gini ya, kelihatan porsi kayak gitu. Setelah ini kencangkan di sini, kencangkan nih. Oke, sudah selesai, kelihatan toxionya. Kemudian kalian bisa lihat dinding vaginanya ya. Lihat dinding vagina normal, tidak ada radang, tidak ada tumor, benjolan, tidak ada. Kemudian lihat ke toxio, ada pembukaan nggak, ada darah. Sesuai checklist ya. Ada darah, ada seputihan nggak, ada polip atau tidak, ada bengkak atau ada kanker atau tidak. Kalau tidak ada tampakan seperti berbenjol, aman. Jadi cervixnya mulus, deskripsinya mulut rahim atau cervixnya licin, ya tidak ada pembukaan, aman. Kita bisa lihat. Ya, jadi penting sekali spekulum ini sampai kapanpun akan dilakukan. Puskesmas, dimanapun nanti saja ya. Apalagi saya tiap hari saya gini, ya, buka ya. Oke, sudah ya. Spekulum sudah selesai. Bu, saya lepas sekarang alatnya, putar, kembalikan. Jadi gerakannya reverse ya, kembali, putar. Setelah setengah keluar, putar lagi sambil nutup. Ya,
ya. Gitu. Bisa ditutup banget. Jadi memasukkan dalam kondisi tertutup, dikeluarkan juga dalam kondisi tertutup. Ya. Kalau benar masangnya ibu tidak akan merasa sakit. Ya, oke. Itu dicek dulu. Kemudian saya pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam masuk, tidak usah cuci lagi, udah selesai sekali aja. Buka lagi, bu, mesti tangan saya masuk, jari saya masuk bu ya, mau periksa. Pertama periksa apa? Palpasi dari luar dulu ya. Palpasi kelenjar Bartholin normal, kemudian palpasi dinding vagina normal, tidak ada masalah, bukan periksa dalam. Sentuh dari ujung, nah saya lihat ya, sentuh, nah tangannya masuk tadi, sentuh ujung serviknya, ya. Rasakan ada massa nggak, ada benjol nggak, kemudian goyang sedikit, ada nyeri goyang atau tidak, ya. Tidak, nyeri goyang tidak ada. Kalau ada nyeri goyang kemungkinan ke arah KIT kalau hamil atau PID kalau tidak hamil ya, ada infeksi. PID itu pelvic inflammatory disease ya, kadang panggul. Kemudian setelah ini tangan yang satu yang kiri memegang fundus ya. Kalau dia hamil di atas 12 minggu bisa diraba ya. Atau kalau perutnya ibunya agak tipis itu bisa kok teraba ya. Kemudian kita akan menilai uterus. Uterusnya nilai apa? Besar, konsistensi, arah yang dilihat. Besarnya sesuai dengan berapa minggu ya, konsistensinya 5 biasanya ya. Arahnya anteroseksi. Ya, sekali lagi ya. Uterus, digoyang dulu serviknya, nggak nyeri ya, aman. Kemudian uterus dinilai besar, konsistensi, dan arahnya ya. Kalau misalnya dia mium, biasanya besarnya seperti kehamilan 20 minggu gitu ya. Jadi besar uterus itu dideskripsikan dengan menggunakan minggu gitu. 20 minggu kehamilan, 24 minggu kehamilan gitu ya. Oke, sudah digoyang, sudah diraba, uterus sudah. Setelah uterus apa yang dinilai? Ke kanan ke kiri menilai adnexa. Jari yang di bawah geser ke kanan, jari yang di atas geser ke kanan ya, kanan saya atau kiri pasien ya. Ya, kita menilai apa di sini? Adnexa, apakah ada nyeri, apakah ada massa ya. Kalau ada nyeri mungkin dia PID, kalau ada massa mungkin ada istal ovarium ya. Kemudian pindah lagi setelah di kiri pasien aman, kemudian ke kanan. Ini juga yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Oke. Nah ini ceritanya ada gini ya, kalian biar membayangkan aja. Nanti begini tetap pas yang ini, oke? Ya. Selesai sudah, ya. Setelah adnexa pemeriksaan sudah selesai, ya kan saya cuci tangan, buka handscoon, cuci tangan, kemudian ke meja periksa jelaskan pada ibu. Ibu pemeriksaan kandungannya sudah selesai, ya. Dari pemeriksaan kandungan bagian luar, dari jelasin boleh. Dari vagina ibu, dari klitoris tidak ada kelainan. Dari mulut rahim juga tidak ada kelainan. Dari kandungan bagian dalam rahim, saluran telur, tuba falopia dan lindung telurnya juga bagus semuanya, tidak ada masalah bu. Biasanya itu kasusnya keputihan, tapi nyerinya biasanya di adnexa kanan atau kiri, ada nyeri goyang sedikit. Nah itu betul ya. Oke. Itu ya, jelas ya. Oke, kalau mau tanya silakan, sudah selesai gitu aja.